Halo, saya Ahmad. Saya pemilik rumah ini, Awe House, dan ini istri saya. Halo, saya Winda. Saya kegiatannya sebagai konten kreator. Rumah ini dibangun luas tanah 90 meter persegi. Kenapa kita memilih klaster di sini? Awalnya itu melihat perumahan ini cukup asri, sejuk, dan nyaman. Dan dilihat dari konsepnya itu masuk dalam kategori pilihan kita yaitu Skandinavia. Rumah ini memiliki satu lahan carport dan satu taman di depan untuk lokasi bersantai. Konsepnya itu Skandinavian dan sangat unik, yaitu melihat dari sisi depan atapnya tuh tinggi segitiga gitu dan jarang kita temui sebelumnya. Kita punya satu living room, ukurannya itu 5 kali 3 meter. Living room ini berfungsi juga sebagai ruang keluarga dan sekaligus jadi ruang tamu. Terus ada beberapa furnitur, diantaranya ada satu sofa, terus ada satu kursi santai, terus ada meja TV dan ada rak sepatu. Untuk interior di rumah ini, kebanyakan kita itu ngambilnya itu custom. Kenapa custom? Karena ruangan di rumah kita itu kan terbatas lahannya, jadi kita itu banyak ngambil furnitur itu secara custom. Kenapa custom juga? Karena pengen nyesuaiin sesuai dengan isi ruangannya kayak gitu. Nah, untuk living room ini kita itu kan ada tambahin juga satu lampu gantung berbahan bambu. Kita itu sebenarnya suka banget sama konsep Skandinavian. Jadi Skandinavian itu kan banyaknya itu natural ya, jadi lebih banyak kayu, ornamennya itu kayu, warnanya itu coklat, putih, ada hitam atau dibalut juga sama warna hijau. Nah, untuk warna hijaunya itu kita itu pakai tanaman artifisial, terus kita tambahin juga pot asli, ditambahin tanaman artifisial. Kita punya kamar di rumah ini ada dua. Yang kamar utamanya itu ukurannya kecil, cuma 3 kali 3 meter. Untuk isian di dalam ruangannya itu kita kebanyakannya custom. Ada dipan, nakas, cermin, sama lemari. Semuanya itu kita custom sesuaiin dengan ukuran ruangnya. Untuk lantainya kita juga pasang vinil. Alasan kita pasang vinil itu karena pengen kamarnya itu terlihat lebih homey. Untuk di halaman belakangnya kita punya satu dapur dan ruang makan. Untuk dapurnya tepat ada di halaman belakang juga. Untuk backsplash-nya kita pakai mozaik yang square ya. Square, ukuran Yang square, 5 terus kali kita 5 cm. pakai top table dari bahan granit. Untuk kitchennya ini kita belum punya kabinet, jadi masih seadanya kayak gini. Dan di sebelah kitchennya kita itu punya satu ruang makan. Untuk meja makannya itu sama kita custom juga di Jepara. Bahannya juga kayu jati. Ini tuh kursinya posisinya ada 4 sebenarnya. Cuman duanya kita simpen di living room. Selain memakai cooker hood di ruangan kitchen ini, kita menambahkan exhaust fan, yaitu untuk meminimalisir bau masakan ketika proses memasak. Ya, karena kebetulan di area halaman belakang ini kita semua tutup full plafonnya. Jadi benar-benar nggak ada sirkulasi udara sama sekali. Di rumah ini kita punya satu ruangan kerja. Jadi posisi ruangan kerjanya itu ada di kamar kedua. Jadi satu kamar kedua itu kita belum pakai apa-apa sebenarnya. Jadi kita fungsionalkan kamar itu menjadi ruang kerja. Rumah ini kan dibangun di atas tanah 90 meter. Karena kita mempunyai keterbatasan lahan, jadi kita tuh punya satu sisa lahan di halaman belakang yang pengen kita fungsionalkan ya. Kita tuh pengen bikin satu ruangan di halaman belakang itu mempunyai beberapa area gitu. Salah satunya ada musola, laundry room, dan taman indoor.
sebelumnya itu kenapa kita bikin musola, karena sebelumnya kalau misalnya kita bertamu ke rumah teman atau ke rumah saudara, biasanya itu di rumahnya itu nggak punya musola, dan biasanya kita tempat sholatnya itu diarahin ke kamar. Nah, karena kita di rumah ini nggak mau kayak gitu, kita juga privasinya nggak mau keganggu, jadi pengen juga bikin tempat yang khusus untuk beribadah. Nah, untuk yang kedua, kita punya laundry room sekitar 80 sentian, gang gitu memanjang, jadi kita tuh sengaja bikin laundry room. Nah, sebelumnya kita tuh mikir kalau misalnya laundry room ini biasanya di rumah orang tuh kalau ngejemur tuh di depan rumah gitu, atau di area yang terbuka. Jadi kalau misalnya kita tinggal tuh kehujanan, misalnya panas, kekeringan gitu. Jadi akhirnya kita pikir gimana caranya biar kita kalau pergi dari rumah lagi ngejemur gitu, tapi si bajunya tetap aman. Akhirnya kita mutusin untuk bikin area jemurnya itu di dalam satu ruangan laundry room ini gitu. Kita bikin satu skylight di atapnya laundry room, jadi bikin si baju-baju kita juga kering gitu. Terus kita juga punya satu lahan, masih sisa ada satu lahan lagi di dekat laundry room. Samping laundry room. Jadi kita akhirnya mutusin untuk bikin satu lahan di area belakang untuk kita tuh santai kalau malam-malam gitu. Nah, ini tuh kita sebut sebagai taman indoor. Jadi kita nanam tanaman hidup di sini. Jadi di sini tuh ada kaktus, terus ada monstera. Jadi beberapa ada tanaman juga yang hidup kita rawat, dan alhamdulillah tanamannya juga tumbuh gitu di sini karena matahari juga masuk ke area taman indoor ini. Kita juga bikin satu kursi dari bahan beton. Jadi dia permanen diam di sini gitu. Rumah ini mencerminkan kepribadian kita yang simpel, terlihat dari pemilihan warna dan furnitur. Dengan memiliki ruangan yang terbatas, apabila kita bisa mendesainnya dengan pas, ruangan ini bisa sangat fungsional. Punya rumah itu penting karena semua bermula dari rumah. Semua bermula dari sini, dari rumah ini, dan menurut kita tempat pulang yang paling aman dan yang paling bisa terima kita cuma rumah. Ikuti terus seri Every Space untuk dapetin inspirasi seputar rumah. Follow akun media sosial AW House untuk lihat lebih lanjut tentang rumah ini. Dan follow juga In The Box agar teman-teman bisa buat kamar tidur menjadi tempat ternyaman.